Kain sutra, kain yang sangat indah dan hanya diproduksi di Kekaisaran Cina, di mana proses pembuatannya sangat dirahasiakan oleh Kekaisaran Cina. Karena keindahan kain sutra, membuat banyak orang ingin memilikinya. Salah satunya adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi pun mulai membuat perdagangan dengan Kekaisaran Cina. Dan jalur perdagangan dari Cina ke Romawi inilah yang disebut dengan jalur sutra. Jalur yang saling memberikan barang, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Langsung saja cerita di balik jalur sutra. Asal mula kain sutra. Menurut legenda, istri Kaisar Huangli sedang minum teh di bawah pohon murbei. Teh tersebut kejatuhan kepompom. Sang ratu pun mengurai kepompom itu hingga menjadi benang. Sang ratu pun berpikir, jika benang tersebut bisa dibuat menjadi kain. Lalu ratu menyuruh para wanita-wanita di kerajaannya untuk mengumpulkan kepompom ulat sutra agar bisa dibuat benang lalu menjadi kain. Dan ternyata hasil dari kepompom itu menjadi kain yang lembut, kuat, dan berkilau. Kain tersebut biasa kita kenal dengan kain sutra. Kekaisaran Cina ingin menjaga rahasia kain ini. Jadi bahan dan proses pembuatan kain sutra sangat dijaga oleh pihak kerajaan. Saking pentingnya rahasia ini, siapapun yang membocorkannya akan dihukum seberat-beratnya. Lalu beberapa abad kemudian, Kekaisaran Cina sering terlibat peperangan dengan beberapa kerajaan di sekitarnya. Hal ini membuat Kekaisaran Cina menurun kesejahteraannya, khususnya di bidang militer dan perekonomian. Kekaisaran Cina pun mengutus salah satu perwiranya yang bernama Zhang Xiang untuk mencari sekutu. Tapi di perjalanan, Zhang Xiang malah ditangkap musuh. Hingga 13 tahun berikutnya baru dilepaskan. Saat ditangkap, Zhang Xiang menemukan dua hal penting, yaitu kuda milik musuh jauh lebih besar dan kuat dari kuda di kekaisarannya. Dan banyak kekaisaran di luar Cina tertarik dengan kain sutra. Zhang Xiang pun memiliki ide untuk menukarkan beberapa kain sutra untuk beberapa kuda besar dan kuat. Dalam proses penukaran ini, pihak kerajaan memeriksa ketat tiap kain sutra yang akan keluar dari kekaisarannya agar tidak terdapat kepompom atau ulat sutra di sana. Hal ini dilakukan untuk menjaga rahasia bahan dan pembuatan kain sutra. Beberapa tahun kemudian, kain sutra mulai banyak diminati banyak orang, termasuk di Kekaisaran India dan Romawi. Pihak Cina pun juga mulai melirik akan kain wol, emas, perak yang berasal dari Romawi. Karena saling ketertarikan benda itulah, dibuatlah jalur perdagangan dari Cina ke Romawi yang melewati India. Jalur itu pun berjarak 6.400 km yang biasa kita sebut dengan jalur sutra. Karena panjangnya jalur sutra ini, mulailah dibangun benteng-benteng di sepanjang jalur sutra. Benteng itu biasa disebut karavanserai yang menyediakan toko, penginapan, rumah makan, dan lain-lain. Hal yang paling menonjol di karavanserai adalah penukaran hewan. Jadi hewan yang kelelahan akibat perjalanan seperti kuda akan ditukarkan dengan hewan yang lebih prima atau lebih bertenaga agar bisa melanjutkan perjalanan. Para pedagang bisa melakukan perjalanan di musim dingin. Hal ini dikarenakan di musim dingin mudah ditemukan air daripada di musim panas. Para pedagang umumnya hanya melewati beberapa wilayah saja. Jarang sekali ada yang melanjutkan perjalanan dari Romawi ke Cina atau sebaliknya, karena memang saking jauhnya. Biasanya pesanan dari Romawi ke Cina atau sebaliknya akan menggunakan jasa pengiriman yang akan dikirim secara bergantian dari Karnaval Serai 1 ke Karavanserai selanjutnya, mirip jasa pengiriman barang seperti saat ini. Jalur sutra yang mengaitkan Kekaisaran Cina, Romawi, dan India membuat mereka saling mengenal ilmu pengetahuan, peradaban, kepercayaan, dan lain-lain. Tetapi beberapa tahun kemudian, mulai muncul produksi kain sutra yang diproduksi di luar Cina. Dimungkinkan rahasia pembuatan kain sutra telah bocor karena penyelundupan kepompom ke Romawi. Kebocoran rahasia pembuatan kain sutra itu membuat jalur sutra mulai redup. Hal itu pun didukung karena Kekaisaran Romawi mulai runtuh. Jalur sutra pun kembali populer saat Mongol berjaya di abad ke-13 dan redup kembali saat penyebaran sebuah virus bernama Black Death. Karena jalur sutra menjadi jalur penyebaran virus Black Death di abad ke-14
Hingga akhirnya abad ke-19, seorang geografer dari Jerman yang bernama Ferdinand von Richthofen mulai meneliti jalur perdagangan ini kembali. Ferdinand pun mulai membuat buku tentang jalur sutra hingga dikenal masyarakat saat ini. Apapun isi di balik cerita jalur sutra ini, dapat diambil kesimpulan jika jalur sutra sangat berperan penting terhadap peradaban dunia, khususnya Romawi, India, dan Cina. Itulah cerita di balik jalur sutra. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, silahkan komen. Terima kasih.